Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pagi ini kita lanjutkan materi kita dengan permutasi part 3. Part 3 khususnya tentang permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi siklis? Untuk lebih jelasnya kita lihat dengan contoh ya. Andi, Beni, Chandra, dan Dodi berdiri membentuk lingkaran. Berapa banyak posisi berbeda yang bisa mereka buat? Jadi permutasi siklis itu sendiri adalah cara kita menyusun objek atau unsur secara melingkar. Nah, untuk kasus ini kita bisa data dulu ya, atau kita bisa buatkan posisi-posisinya yang bisa terjadi jika mereka berdiri secara melingkar. Misalkan seperti ini, Andi, Beni, Chandra, Dodi. Nah, ini juga bisa posisi mereka melingkar. ACBD ini juga bisa. Ini juga bisa ya, seperti ini. Nah, dan banyak lagi posisi lain yang bisa kita buat untuk posisi melingkar. Nah, sekarang kita perhatikan untuk posisi melingkar, yang dimaksud posisi berbeda di sini adalah jika kita ambil seseorang sebagai poros, misalkan di sini kita ambil si A sebagai poros, maka kita akan melihat susunan dari 3 unsur yang lain. Di sini Beni, Chandra, dan Dodi. Nah, kalau kita tetapkan, kalau kita melihatnya secara searah jarum jam berarti seperti ini ya. Berarti kita lihat posisi 3 orang yang lain adalah B, C, D. Dan di sini juga kita ambil si A sebagai poros. Nah, searah jarum jam kita lihat posisi yang lain adalah B, C, D. Di sini tadi juga B, C, D. Nah, artinya untuk posisi 1 dan posisi 2, ini dan ini kita anggap posisinya sama. Mereka hanya berputar posisi saja. Ya, tapi susunannya sama secara searah jarum jam. Nah, walaupun dari segi gambar kita bisa mendapatkan 2 posisi yang berbeda, tapi secara permutasi siklis ini kita sebut sebagai satu posisi ya, hanya berputar saja posisinya. Nah, untuk yang ketiga kita lihat posisi yang ketiga. Sekali lagi kita ambil yang salah seorang sebagai poros, biar sama kita ambil si A saja sebagai poros. Maka kita lihat posisi 3 orang yang lain. Di sini ada CBD. CBD ya. Berbeda ya dengan yang pertama tadi BCD, sekarang CBD. Nah, sekarang A-nya ada di sini, kita lihat susunannya yang lain, di sini CBD juga. Berarti sama dengan gambar yang ketiga. Berarti ini yang biru ini sama. Berarti ini dihitung 1 juga. 1 posisi. Mereka hanya berputar saja. Posisinya dihitung 1 atau sama. Nah, demikian juga dengan gambar yang ini A sebagai poros, ini CDB. CDB tidak ada yang sama ya, dengan yang merah, dengan yang biru nggak ada yang sama, berarti ini sudah posisi yang berbeda. Nah, yang ini A sebagai poros, kita lihat posisi yang lain itu adalah CDB, berarti sama dengan yang kelima. Maka ini yang kuning ini sama juga ya. Jadi dari 6 gambar yang kita buat, yang kita susun, itu kita hanya punya 3 posisi yang berbeda. Mungkin kamu bisa mencari posisi-posisi lain yang bisa jika 4 orang duduk secara melingkar. Namun, dalam penyelesaian soalnya yang ditanyakan bukan posisinya seperti apa ya, tapi berapa banyak posisi yang berbeda yang bisa mereka buat. Nah, ini artinya dengan melihat contoh ini kita bisa melihat bahwa cara kita membuat permutasi siklis itu adalah dengan menganggap salah satu unsur sebagai poros, kemudian kita menyusun unsur yang lain seperti menyusun secara berjajar atau permutasi biasa. Maka dengan menganggap satu di antara mereka sebagai poros, PSN itu dapat dirumuskan sebagai N kurang 1 faktorial. Ya. Kenapa dikurang 1? Ya, itu tadi karena menganggap satu orang sebagai poros, jadi kita tinggal menyusun N kurang 1 unsur secara berjajar. Nah, menyusun N kurang 1 secara berjajar itu adalah dengan N kurang 1 faktorial. Jadi untuk kasus yang ini kita bisa jawab cara total caranya mereka bisa melingkar itu adalah PS4 berarti ya, karena ada 4 orang. 4 orang berarti 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial atau 6.
kita di sini baru nemu 3 posisi, berarti masih ada 3 posisi lain yang bisa kita buat. Nah, contoh soal. Nah, ini masih si Budi. Si Budi masih terlibat ya. Tadi masih Andi dan Budi. Oh, tadi Andi dan Beni, sekarang Andi dan Budi. Andi, Budi, dan 4 temannya akan mengadakan rapat di meja bundar. Jadi mereka akan mengadakan rapat di meja bundar dengan susunan melingkar tentunya. Nah, pertanyaan yang A, ada berapa kemungkinankah susunan duduk mereka di meja bundar tersebut? Yang B, jika Andi dan Budi selalu berdekatan, ada berapa kemungkinan susunan duduk mereka? Nah, kita lihat jawabannya satu persatu. Nah, untuk yang A itu sama seperti contoh soal sebelumnya, kita punya 6 orang ya. Kita punya 6 orang, berarti untuk menyusun mereka secara melingkar itu adalah 6 kurang 1 faktorial atau 5 faktorial ya. 120. Itu gampang ya untuk yang A. Nah, untuk soal yang B, jika Andi dan Budi selalu berdekatan, ada berapa kemungkinan susunan duduk mereka? Jadi, kalau kita buat ilustrasinya, ini ada 6 orang duduk melingkar, tapi Andi dan Budi itu selalu dekatan, nggak pernah misah. Ya. Caranya sama seperti kita melihat posisi orang berfoto secara berjajar, kemudian ada 2 orang yang selalu berdekatan. Itu kita anggap Andi dan Budinya satu kesatuan ya. Jadi kita ikat mereka, kemudian kita anggap dia menjadi satu. Sehingga kalau Andi dan Budi kita anggap satu, ditambah 4 temannya, itu kita menyusun 5 orang secara melingkar. Jadinya 5 kurang 1 faktorial atau 4 faktorial ya. Jadi 5 tadi dari mana? 5 tadi adalah Andi tambah Budi, Andi dan Budi dianggap satu, ditambah dengan 4 orang temannya. Jadi 5 orang. Nah, menyusun 5 orang secara melingkar itu adalah N kurang 1. Berarti 5 kurang 1 faktorial jadi 4 faktorial. Nah, jangan lupa Andi dan Budi ini posisinya bisa bertukar ya. Bisa bertukar tempat sebanyak 2 faktorial. Nah, berarti banyaknya cara mereka semua duduk melingkar dengan syarat Andi dan Budi selalu berdekatan adalah 4 faktorial dikali 2 faktorial ya. Berarti 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial atau 48. Sampai di sana, silakan jika ada pertanyaan sampaikan di grup Telegram. Terima kasih.